Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu sensasi yang gak kalah populernya, yaitu sensasi ganjel di tenggorokan. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk klik dulu tombolnya. Saya tunggu ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau teman-teman sudah mengklik tombol subscribe, teman-teman gak akan ketinggalan lagi info-info video saya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sensasi ganjal di tenggorokan. Nah, selama ini kita tahunya sensasi ganjal di tenggorokan itu adalah bagian dari sensasi GERD. Memang gak ada disalahkan sih, gitu loh. Tapi lebih spesifiknya lagi, sebetulnya sensasi ganjal di tenggorokan itu termasuk ke dalam sensasi LPR. LPR itu sendiri singkatan dari Laryngopharyngeal reflux. Refluxnya asam lambung ke bagian tenggorokan, laring dan pharynx. Teman-teman. Jadi kalau GERD itu gastroesophageal reflux disease atau gejala atau sakit yang dikarenakan asam lambung reflux naik berbalik ke saluran esofagus. Nah, jika LPR itu asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan dan laring dan pharynx. Jadi laring dan pharynx itu berada di sekitar sini, pangkal lidah dan trakea. Jadi mungkin kurang lebihnya di sini nih teman-teman, di sini ya. Gitu. Nah, di bawahnya laring dan pharynx itu terdapat katup esofagus atas atau cincin esofagus bagian atas. Kalau di video sebelumnya sudah saya bahas tentang LES atau lower esophageal sphincter atau cincin atau katup esofagus bagian bawah. Nah, jadi kalau sekarang ini kita bicara di bagian esofagus atas dan yang di atasnya lagi apa? Laring pharynx. Jadi laring itu sendiri disebut juga kotak suara. Dia berhubungan dengan sistem pernapasan. Termasuk juga yang namanya kotak suara, artinya kan yang bisa mengeluarkan suara seperti kayak gitu. Nah, itu dia berhubungan dengan sistem pernapasan. Sementara pharynx itu sendiri berhubungan dengan sistem pernapasan dan pencernaan. Masuk ke dalam sistem pencernaan kalau pharynx itu. Kalau laring tidak masuk ke dalam pencernaan, dia hanya pernapasan saja. Jadi teman-teman, nah, kenapa sih bisa sampai terjadi ganjal di tenggorokan? Jadi dugaannya adalah karena si asam lambung naik sampai ke tenggorokan, laring dan pharynx, kan? Lalu menyebabkan adanya iritasi atau radang di sekitar tenggorokan, laring dan pharynx, akhirnya adalah timbullah gejala ganjal tenggorokan tersebut. Sebetulnya tidak hanya ganjal di tenggorokan saja, sensasi di bagian atas esofagus itu, atau yang lebih tepatnya sensasi dari LPR. Yang lebih khas lagi itu adalah sensasi rasa pahit di tenggorokan ketika kita bangun tidur. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalaminya juga ya. Saya juga pernah mengalaminya seperti itu. Jadi bangun tidur itu terasa pahit, kan? Ada rasa pahit gitu kan. Itu masuk ke sensasi LPR juga
Ada lagi sensasi lainnya selain ganjal tenggorokan dan rasa pahit itu, yaitu bisa juga tenggorokan terasa nyeri atau panas kan. Lalu adanya penumpukan dahak atau banyak lendir. Nah, ini banyak juga nih teman-teman yang ngalamin nih, banyak kan. Lalu ada juga sulit napas atau tersedak kan. Jadi karena terasa ada penyempitan kan, jadi menyebabkan seperti itu. Juga bau mulut, nah bisa masuk ke situ juga. Dan ada juga yang sensasi benjolan di tenggorokan sini. Nah, dari semuanya itu saya pernah mengalaminya teman-teman, termasuk benjol di tenggorokan. Ya, benjolnya itu teman-teman berasa, bukan berasa lagi. Kalau misalnya ngaca pun terlihat itu benjolan tuh ada, kelihatan sekali. Dengan kasat mata benjolannya ada 2 gitu. Jadi di bawah sini nih, jadi sekitar dekat di akun sini di bawah dagu. Jadi yang itulah yang letaknya si fairing itu gitu kan. Dan ada di sebelah kirinya satu lagi kecil, tapi yang jelas, sangat jelas dan besar itu menonjol itu di sini, yang di tengah-tengah sini di bawah dagu. Sensasi ganjal di tenggorokan saya mengalaminya lumayan teman-teman, mungkin sekitaran 3 bulanan lebih mengalaminya teman-teman. Dan sensasi ganjal tenggorokan itu hilang timbul gitu. Jadi ada kalanya nanti sama beberapa hari ini berasa gitu kan, tapi dalam sehari itu nanti ada hilangnya, nanti nongol lagi ada kerasa seperti itu. Nah, itu sampai kurang lebih 3 bulanan. Nah, yang agak lama dan lebih lama itu benjolnya itu teman-teman, benjolnya itu lumayan lama, sekitar 6 bulanan lebih ya, benjolnya itu baru kempes dan hilang gitu, berbarengan dengan hilangnya sensasi yang lainnya. Benjolannya pun mengecil lalu hilang. Mungkin hilangnya di atas 6 bulanan, mungkin bulan keberapa ya saya lupa, pokoknya ya lumayan lama pokoknya benjolannya itu ya teman. Sensasi akibat dari LPR juga bisa sampai ke gangguan telinga. Gangguan telinga berupa seperti nyeri, sakit di dalam telinganya. Lalu juga bisa sampai telinga tuh seperti tertutup, gitu kan? Lalu juga bisa berdengung, dan juga bisa sampai seperti agak budak atau pendengarannya berkurang. Nah, yang lainnya yang gak kalah juga lumayan sangat berpengaruhnya, yaitu jika organ keseimbangan yang berada di telinga, di saluran telinga itu ikut terganggu, otomatis terjadi gangguan pada keseimbangan tubuh, yaitu kelayangan. Jadi kelayangan juga bisa dipicu karena adanya gangguan di saluran telinga. Jadi udah jelas ya, karena aslam yang tadi reflux naik sampai ke tenggorokan, lereng dan fairing, lalu bisa sampai menyebar juga mengarah ke telinga gitu kan, dan hidung, karena kan tenggorokan, telinga, hidung itu semua saling berhubungan. Itu, nah itu juga menyebabkan asam lambung yang naiknya itu menyebabkan adanya iritasi atau radang di saluran-saluran tersebut yang akhirnya menimbulkan sensasi-sensasi. Lalu sensasi yang menyangkut saluran hidung itu seperti meler, jadi sering keluar air kan, padahal tapi nggak pilek kan, tapi meler aja gitu kan, ada cairan yang keluar seperti itu. Juga bisa sampai sinusitis teman-teman. Yang lainnya juga
gangguan yang masih menyangkut sekitar tenggorokan erinapharing itu adalah batuk kering yang kronis, artinya lama. Saya dulu mengalaminya teman-teman, batuk kering kronis lebih dari 2 bulan. Nggak salah, pokoknya lumayan lama lah kan. Nah, itu batuk kering sampai batuknya itu kalau udah batuk tuh otomatis sakit ketarik karena kan daerah sekitar dadanya kalau nggak dada kan ikut ketarik gitu kan. Nah itu dari batuk kering itu teman-teman lumayan ya, lumayan macam-macam dan ya kompleks gitu kan. Dan ya alhamdulillah saya banyak juga sensasinya saat itu tuh dulu tuh. Alhamdulillah teman-teman ya disyukuri, alhamdulillah ya sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang ini saya sudah sembuh gitu kan, sudah bebas dari gangguan-gangguan sensasi-sensasi tersebut teman-teman. Dan bagi teman-teman yang hanya mengalami sensasi 1-2 ringan yang lain-lainnya, ya patut bersyukur teman-teman tidak mengalami sensasi yang sebanyak dan kompleks seperti saya gitu. Lalu apa sih terapi-terapi atau pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan sensasi yang tadi sudah saya jelaskan? Nah, untuk ganjal tenggorokan kan teman-teman bisa dengan ganjal tenggorokan atau nyeri tenggorokan itu juga karena akibat dari radang tenggorokan gitu kan, tapi yang diakibatkan oleh asam yang niflak gitu kan. Nah artinya kan kalau ada radang, ada infeksi, obatnya itu yang obat memang bisa untuk radang dan infeksi, setidaknya untuk meredakan dengan selain juga untuk meredakan asam lambung, obat untuk meredakan asam lambungnya. Nah kalau di dokter udah jelas ada obatnya khusus itu kan kalau untuk meredakan asam lambung dan juga untuk radang atau infeksi seperti itu. Nah tapi kalau saya memilihnya pakai herbal. Kan kalau saya kan udah dijelaskan dari video-video di awal gitu kan, saya berobat alternatif ya, obatnya udah jelas gitu kan, ada jamu. Lalu selain itu juga saya dibantu dengan herbal yang lainnya gitu. Jadi untuk ganjal tenggorokan kerasa nggak nyaman seperti itu, nyeri terus berdahak gitu kan, dahak yang menggumpal itu pun dulu saya ngalamin dahak menggumpal seperti itu bisa dengan dikumur-kumur air hangat garam, kumur-kumur teman-teman, itu lumayan membantu dengan kumur air hangat garam. Lalu yang dikonsumsi bisa dengan lidah buaya madu atau bisa juga dengan lemon madu atau juga bisa dengan jeruk nipis madu. Jadi silakan teman-teman bisa pilih mana yang cocok bagi teman-teman, kan? Karena tiap orang nggak sama dan herbal itu bisa cocok di saya belum tentu juga cocok di teman-teman gitu. Jadi silahkan cari mana yang pasnya dengan tubuh teman-teman, gitu, dengan kondisi teman-teman. Gitu. Nah. Lalu untuk batuk yang sampai kronis dan batuknya itu kering, itu saya bantu dengan diuap. Jadi air mendidih dimasukkan ke dalam baskom, lalu saya masukkan rempah-rempah yang sifatnya panas, seperti irisan bawang merah atau jahe yang digeprek, gitu kan. Atau sereh yang digeprek. Nah, masukkan ke air panasnya, ke air mendidih tuh. Lalu uapnya itu saya hirup perlahan-lahan, sedikit-sedikit saya hirup uapnya sampai uapnya udah nggak ada lagi. Nah, supaya uapnya tuh kan cepet ya uapnya teman-teman ya. Supaya nggak banyak atau cepat menguap, itu kepala saya ditutup pakai handuk. Jadi ini baskom nih. Kepala saya agak ditundukkan menghadap baskom, lalu kepalanya ini tutup pakai handuk gitu kan, jadi uapnya tuh nggak banyak uap keluar gitu kan, jadi banyak yang kehirup. Itu juga lumayan bisa terasa sangat membantu melegakan pernapasan teman-teman.
Untuk gangguan di itu yang tadi itu di uap itu, selain untuk gangguan batuk juga bisa untuk gangguan di sekitar saluran hidung seperti yang meler-meler tadi itu. Nah, untuk gangguan di telinganya itu saya bantu dengan dioles pakai minyak zaitun. Nah, yang dioles ini bagian daun telinga ya, daun telinga dalam dan daun telinga luarnya dioles pakai minyak zaitun seperti itu. Nah, lumayan itu melenturkan otot-ototnya, otot-otot di sekitar telinganya itu. Seperti itu untuk itunya. Nah, kalau untuk yang lainnya tetap ya terapi dasarnya itu yang untuk menetralkan asam lambungnya tetap. Nah, bisa dengan banyak sih sebetulnya gitu kan, banyak, bisa dengan kunyit gitu kan, bisa dengan campuran kunyit temulawak atau kunyit, pokoknya banyak sekali teman-teman. Silakan teman-teman cari sendiri yang cocok di teman-teman yang mana. Itu tetap untuk yang pengobatan menetralkan asam lambungnya tuh tetap harus ada juga konsumsi itu teman-teman ya. Nanti insya Allah di video yang lainnya akan dibahas tentang pengobatan herbal apa aja gitu kan, secara detailnya dan terperinci satu persatu insya Allah ya. Tapi sebetulnya udah cukup sih dari video-video saya dari awal-awal sampai dengan sekarang itu mengikuti keluhan atau sensasi yang ada. Saya sertakan juga terapi yang bisa dilakukan dan yang pernah saya lakukan. Tapi nanti insya Allah akan dirangkum gitu kan di satu video pengobatannya atau terapinya. Jadi teman-teman. Nah, lalu itu kan tadi yang harus atau yang bisa dilakukan untuk terapi mengatasi gangguannya. Lalu sekarang apalagi sih itu kan yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguannya tersebut? Nah, itu dengan melakukan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang meliputi 3P itu, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, itu wajib dijalankan teman-teman. Jadi untuk semua sensasi dari GERD dan LPR itu 3P termasuk dasarnya. Nih, jadi menurut dokter tuh ya, obat dokter itu hanya untuk meredakan gejala. Nah, untuk mengobatinya sebetulnya tubuh kita sendiri itu bisa mengobatinya sendiri. Allah sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga ketika ada bagian-bagian dari tubuh kita yang mengalami gangguan, itu dia bisa memperbaikinya sendiri perlahan-lahan. Tapi memang dibutuhkan obat atau herbal untuk meredakan gejalanya sehingga tidak berkelanjutan, sehingga tidak berkepanjangan yang akan akhirnya menambah parah, itu menambah sakit, teman-teman ya. Bagi yang masih sakitnya mungkin masih ringan-ringan saja, menurut saya dengan 3P saja sudah bisa, sudah cukup. Yang penting telaten, disiplin itu. Nah, 3P yang menyangkut untuk gangguan di sekitar tenggorokan ini apa saja? Yang paling penting itu setelah makan tunggu 2-3 jam untuk rebahan atau untuk tidur ya. Itu wajib teman-teman, wajib ya. Walaupun sudah sembuh, teman-teman tetap harus melakukan itu. Karena orang yang sehat pun bisa sakit jika habis makan itu langsung tiduran, langsung rebahan. Nah, itu yang paling utama kan. Lalu yang lainnya, makan porsi sedikit, porsi secukupnya, tapi sering. Itu juga membantu, sangat membantu, dibutuhkan. Nah, dulu saya makan itu sehari bisa 5-6 kali, porsi sedikit, 5-6 kali teman-teman. Tuh ya, jadi diatur teman-teman. Jam-jamnya diatur teman-temannya.
sesuaikan dengan aktivitas teman-teman. Yang penting tidak sekaligus banyak makannya, jadi diseringkan tapi porsinya dikecilin. Yang lainnya lagi, hindari dulu makanan-makanan yang bisa memicu timbulnya sensasi tersebut. Yang udah jelas itu pedas, asam, santan, dan yang berlemak tinggi. Biasanya sensasi di sekitar tenggorokan itu sangat sensitif dengan makanan yang berbau coklat, teman-teman. Coklat, jadi dihindari dulu juga coklat. Lalu kopi juga ya. Kalau alkohol udah jelas ya, ditinggalkan. Alkohol dan rokok tinggalkan. Jika teman-teman sekarang masih ada yang rokok atau masih ada yang konsumsi alkohol, tinggalkan teman-teman. Itu ditinggalkan. Tapi jika untuk makanan yang lainnya cukup dihindari dulu. Gitu. Artinya di sini dihindari dulu bukan artinya pantang terus-terusan, pantang menahun jangka panjang, bukan teman-teman. Dihindari. Artinya kan ada saatnya, ada kalanya nanti kita akan membaik. Fungsinya tuh akan kembali normal, kan? Nah itu kok teman-teman bisa konsumsi kembali. Gitu. Ya. Jadi bukan di sini pantang ketat, pantang yang itu. Jangan sampai nanti sakit gutnya belum sembuh, tambah lagi sakit, kurang gizi. Ingat ya teman-teman ya. Tuh, jadi dihindari aja dulu, pintar-pintarnya aja teman-teman, hindari dulu. Ketika sudah terasa membaik lebih baik, coba lagi makan, gitu kan. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak rokok, tapi rokok dan alkohol sih bebek ya, emang tinggalkan saja, seperti itu. Karena kalau gimana pun namanya makanan itu adalah berkah. Kalau makanan itu adalah berkah. Jadi di samping dia memang ada menimbulkan di sebagian orang bisa menimbulkan sakit atau misalnya sensasi seperti kita yang GERD dan NPL gitu kan, tapi juga ada manfaatnya yang lainnya gitu. Kayak misalnya seperti coklat juga ada manfaatnya teman-teman, banyak manfaat yang lainnya gitu. Tapi ketika teman-teman menderita sakit ini ya dihindari dulu gitu, konsumsi coklatnya gitu. Lalu yang nggak kalah pentingnya juga adalah tidur dalam posisi kepala lebih tinggi. Lebih tingginya dilebihkan lagi dari biasanya. Tuh, kalau biasanya teman-teman pakai satu bantal kan. Nah, itu sekarang bantalnya bisa ditambah 2 atau 3. Saya dulu juga begitu, sampai 3 bantal tapi disusun berundak. Jadi jangan sampai menyebabkan sakit leher atau sakit punggung. Gitu kan. Jadi pilih posisi yang nyaman untuk posisi bantalnya tuh. Tuh, jadi kalau saya dulu susun berundak jadi seperti tangga gitu kan. Nah, itu lebih enak tuh. Kepala tetap di lebih atas, lebih tinggi. Nah, tapi punggung dan leher nggak sakit. Tuh, teman-teman. Nah, yang gak kalah pentingnya juga adalah teman-teman harus bisa mengelola manajemen stresnya. Untuk stresnya ini kan saya sebelumnya di video-video sebelumnya udah ada disebutkan juga. Itu kan gimana caranya untuk bisa membuat bahagia, gimana caranya untuk bisa mengatasi stres, depresi. Itu melalui olahraga, mungkin berjemur gitu kan, dengan melakukan hal-hal yang bahagia. Itu udah ada di video saya yang sebelumnya. Semua itu sangat berpengaruh, sangat berperan serta teman-teman. Jadi harus dilakukan semuanya. Tuh. Dan jangan lupa minum air putih hangat selalu setiap saat. Jadi dulu ketika saya sakit parahnya itu saya minum air putih hangat itu setiap hari, selalu air hangat.
nggak pernah enggak. Sekali-sekali ditambah madu air hangatnya. Jadi air putih hangat itu paling tidak ya minimal air putih hangat. Dia membersihkan, ibaratnya itu kan si asam lambung itu kan naik tuh, kan? Ada yang menempel-nempel tuh di saluran-saluran tenggorokan, gitu kan? Nempel di mana-mana. Nah, dengan kita konsumsi air putih hangat, itu dia setidaknya melunturkan, membersihkan. Itu teman-teman. Makanya konsumsi air putihnya harus cukup. Tuh, jangan kurang. Paling tidak 2 liter 1 hari. Teman-teman sediakan aja botol aqua besar gitu kan, botol air mineral tuh yang besar gitu kan, ukurannya 1,5 liter ya, 1,5 liter. Nah tinggal ditambah lagi pakai botol mineral yang ukuran 600 ml, nah, segitu. Jadi, nah sehari ini saya harus minum habis segitu. Gitu, gimana caranya? Seperti itu, gitu ya. Tapi ya teman-teman dicampur pakai air panas. Jadi sebaiknya yang dikonsumsi kan pokoknya air hangat. Yang kita dibutuhkan sekarang air hangat. Kalau sekarang sih saya alhamdulillah teman-teman yang mau minum air es juga atau mau minum yang dingin atau dalam dingin juga alhamdulillah tidak masalah. Udah normal kembali, alhamdulillah. Tuh, ya. Jadi pembahasan saya mengenai gangguan di sekitar tenggorokan ini udah saya berikan semua, sedikit teorinya, juga pengalaman saya dan juga gimana mengatasinya, teman-teman. Silahkan teman-teman dipahami dan dipraktekkan, dilakukan. Karena semua itu sudah saya alami. Jadi teman-teman tinggal mencontoh aja. Mencontoh dari saya karena saya sudah mengalaminya dan saya sudah membuktikannya. Nah, ada yang lupa satu nih ketinggalan, ada yang nanya, "Mbak, gimana kok saya tiap makan kan harus sering, tapi saya tuh keadaannya ngantuk, habis makan tuh mesti ngantuk, tuh kan? Gimana saya harus nahan sampai 2-3 jam untuk tiduran, untuk nggak tiduran, untuk nggak rebahan?" Itu juga saya dulu ngalaminnya, teman-teman. Ngalamin. Jadi habis makan tuh ngantuk berat, dalam keadaan benar-benar ngantuk berat, nggak bisa ketahan, gitu kan? Sementara kan nggak boleh, nggak bisa. Untuk kita tuh sangat nggak bisa habis makan tuh langsung bahan. Saya siasatinya dengan tidur dalam posisi duduk. Nah, jadi supaya nggak rubah-rubah dan nggak terlalu nggak jadi kita jadi mosot gitu kan duduknya. Jadi saya duduk pakai bangku, pakai kursi yang ada kanan kirinya itu buat pegangannya. Nah, buat ini tangan gitu kan, pegangan tangan. Jadi kan dijaga gitu kan kanan kirinya. Nah, saya di situ. Saya tidur sambil duduk. Tidur, beneran tidur teman-teman. Tapi kan kita nggak rebahan. Gitu. Yang penting intinya seperti itu. Karena bagaimanapun jangan rebahan atau tiduran, jangan. Silahkan kalau memang udah ngantuk berat, ngantuk sangat, tidur dalam posisi duduk ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini sudah cukup pembahasan mengenai sensasi di besar tenggorokan, sensasi dari LPR ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha ini teman-teman bisa menjadi lebih ikhlas. Dan keikhlasan mengiringi teman-teman senantiasa setiap harinya dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Besok kita nyate
dan ngesop kambing, insya Allah. Kalau teman-teman kalau mau lihat saya nyate dan ngesop kambing, insya Allah kalau memang besok kita jadi nyate dan ngesop kambing, insya Allah nanti akan di syuting. Karena sop kambing itu salah satu hobinya saya, teman-teman, sop kambing. Gurih, enak. Teman-teman, sampai di sini dulu. Semangat terus, yakinkan terus diri teman-teman bahwa teman-teman pasti sembuh, akan sembuh. Yakin pasti sembuh. Yakin kalau Allah akan memberikan kesembuhan. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam sesakit apapun bersyukur. Karena pasti ada orang lain yang jauh lebih sulit, lebih susah, lebih sakit dari kita. Jadi harus bersyukur terus, teman-teman. Dengan kita bersyukur, insya Allah kan nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah dijanjikan. Termasuk salah satunya adalah nikmat sehat. Jadi bersyukur terus ya teman-teman, dan latih terus pikiran positifnya untuk menumpas, menggusur, membuang pikiran-pikiran negatif yang saat ini ada di pikiran teman-teman. Latih terus pikiran positifnya. Jangan lupa juga selalu bahagia dan gembira. Ciptakan terus gembira di hati teman-teman. Pak, saya doakan kembali teman-teman, semoga secepatnya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa beraktivitas normal, bisa makan normal apapun itu, dan bisa menyusul saya merasakan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.